Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti SSITMKes, NIDN saya 10310486601. Saya merupakan salah satu dosen program studi D3 Kebidanan Stikes Baitur Rahim Jambi. Spesifikasi saya adalah mengajar di bidang ilmu kebidanan. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan. Dengan beban SKS 5 SKS yang terdiri dari 2 teori dan 3 SKS praktikum. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DIA, Delivery, Instruction, dan Assessment. Delivery yaitu menggambarkan apa yang saya jelaskan atau memaparkan dalam mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan. Untuk instruction, bagaimana saya menjalin komunikasi atau interaksi kepada peserta didik atau mahasiswa pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan. Serta asesmen bagaimana cara saya dalam menilai kinerja mahasiswa secara objektif pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Asuhan Kehamilan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah utama program studi D3 Kebidanan yang memberikan kemampuan kepada peserta didik dalam melakukan asuhan kebidanan pada ibu hamil yang meliputi kebutuhan dasar ibu hamil, faktor yang mempengaruhi kehamilan, evidence-based dalam asuhan kehamilan, keterampilan dasar dalam asuhan kehamilan, tanda bahaya pada masa kehamilan, deteksi dini, komplikasi, dan penanganan awal kegawat daruratan pada masa kehamilan, serta manajemen asuhan kehamilan. Baiklah, untuk delivery sendiri, kami peserta tim telah menyusun RPS atau Rencana Pembelajaran Semester yang di dalamnya terdapat capaian pembelajaran yang sudah tertuang dalam Sikap 5, Keterampilan Umum 3, Pengetahuan 10 dan 11, serta Keterampilan Khusus 3. Dari capaian pembelajaran tersebut, kami turunkan ke dalam 10 bahan kajian. Yang pertama, kebutuhan dasar ibu hamil. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan, evidence-based dalam asuhan kehamilan, prosedur keterampilan dasar kebidanan pada asuhan kehamilan, pengenalan tanda-tanda bahaya pada masa kehamilan, manajemen asuhan kehamilan, serta deteksi dini komplikasi dan penanganan awal kegawat daruratan, serta manajemen asuhan kehamilan. Konsep dasar ilmu gizi pada kehamilan, pengenalan yoga untuk ibu hamil, serta pendokumentasian asuhan kebidanan pada kehamilan. Pada awal perkuliahan, saya akan menjelaskan seluruh tahapan perkuliahan dengan seluruh pembelajaran 1 semester. Sekaligus melakukan kontrak perkuliahan dan asesmen yang akan dilakukan pada mata kuliah dan bentuk pembelajaran yang saya lakukan dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan, dan praktikum di laboratorium institusi. Sedangkan untuk asesmen merupakan penilaian yang dilakukan untuk peserta didik atau mahasiswa secara objektif. Untuk mata kuliah asuhan kehamilan, asesmen dapat diambil secara 40% teori dan 60% praktek, di mana dengan rincian untuk teori terbagi menjadi 3, penugasan 20%, mid semester 30%, serta ujian semester 50%.
Kemudian untuk praktek dilakukan 3 tahap. Yang pertama, penugasan 20%, praktek 30%, serta UAS 50%. Setelah ini ada video real pembelajaran yang saya lakukan di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Sehat ya. Baiklah, kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Nah, sebelum saya masuk ke materi sekarang, saya ingin bertanya kepada kalian tentang materi yang sebelumnya. Yang sebelumnya yang sudah kita bahas yaitu tentang kehamilan. Apa itu kehamilan? Oke, silakan lanjut. Kehamilan itu adalah suatu pertemuan dan persenyamaan antara sel sperma dan sel telur, Bu. Oke, bagus. Kemudian ada lagi? Ibu. Bertemunya sel telur dan sel sperma, Bu, menjadi zigot dan menjadi janin, Bu. Oke, bagus ya jawabannya. Kehamilan adalah suatu proses pertemuan antara sel telur dan sel sperma hingga mengalami pembuahan, kemudian juga zigot. Itulah yang disebut dengan pertemuan kehamilan. Oke. Kemudian, nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tujuan mata kuliah yang dicapai pada saat hari ini, yaitu yang pertama, setelah mempelajari mata kuliah ini, kalian mampu menjelaskan tentang pengertian apa itu yoga, kemudian manfaatnya untuk apa, kemudian pedomannya bagaimana dalam melaksanakan yoga. Nah, tadi
Oke, apakah itu yoga? Yoga adalah kata yoga berasal dari kata yuks yang berarti penyatuan. Jadi dalam latihan yoga mengembangkan dan menyatakan tubuh, pikiran, dan roh ke dalam satu kesatuan yang paling melekat dan seimbang. Jadi yoga itu dari pikiran kita, dari tubuh kita, dan sikap kita itu selaras, ya, satu. Oke, itulah yang disebut dengan yoga. Oke, nah sebelum kita memulai yoga, kita harus mengetahui filosofinya terdahulu. Filosofinya adalah pikiran, tubuh, dan jiwa semua adalah satu dan tidak bisa dipisahkan. Pikiran, jiwa, tubuh, jiwa kita dan sebagainya. Manfaat yoga sangat banyak ya. Manfaat yoga itu untuk kehamilan, yaitu yang pertama menjadi tetap bugar. Nah, kita tetap bugar, tetap sehat ya, sehat, kemudian pikiran kita fresh, tenang dan sebagainya. Kemudian merasa relax ya, kita juga nyaman ya, relax, santai gitu ya. Kemudian percaya diri dan citra tubuh. Nah, kita pun merasa percaya diri gitu ya, percaya diri dengan ini kita. Kemudian perbaikan sikap tubuh. Nah, perbaikan sikap tubuh. Nah, awalnya mungkin yang sering duduknya bungkuk gitu ya, duduknya miring dan sebagainya. Nah, itu tidak baik untuk kesehatan ya. Jadi yang baik itu sesuai dengan sikap tubuhnya. Gitu ya. Seperti misalnya kita duduk dalam keadaan tegak, gitu ya, sesuai dengan sikap tubuh kita. Gitu ya. Kemudian menyeimbangkan dan menstabilkan tubuh ibu hamil. Kemudian memperbaiki pola nafas ibu. Nah, biasanya pada ibu hamil itu sering terjadi namanya sesar ya, nah, jadi kita bisa mengatur ibu, mengatur pernapasan ibu supaya ibunya lebih nyaman ya, tidak terjadi sesar. Kemudian mengurangi keluhan saat hamil. Nah, tadi kan sudah kita jelaskan ya, banyak ya dari pinggang ya, sesar dan sebagainya. Nah, itu bisa diatasi dengan yoga. Otot pinggang, nah, otot punggung ya, kemudian otot-otot di dalam seluruh tubuh ya. Kemudian melatih otot-otot dasar panggul. Nah, melatih otot-otot dasar panggul supaya kita siap dalam menjalani persalinan. Meningkatnya kualitas tidur. Ya. Nah, kan sering juga pada ibu hamil yang sering kurang tidur ya. Alasannya apa? Alasannya tidak bisa tidur bu, sering mimpi dan sebagainya. Gitu ya. Nah, dengan yoga ini dia bisa nyaman, awalnya tegang semua, tubuhnya bisa menjadi relax. Gitu ya. Kemudian menggunakan teknik-teknik pernapasan untuk menenangkan diri dan memusatkan pikiran. Nah, pada saat kehamilan trimester ketiga biasanya ya, nah itu kan sering itu ibunya cemas ya, cemas untuk dalam masa persalinan itu bagaimana, apa yang disiapkan dan sebagainya. Itu bisa ditenangkan dengan menggunakan teknik-teknik pernapasan. Kemudian menggunakan teknik-teknik relaksasi untuk menginduksi rasa nyaman dan rileks di sepanjang kehamilan dan saat melahirkan. Bisa ya. Nah, relaksasi nafas ini bisa juga dilakukan pada saat ibu mau bersalin ya. Pada saat itu bisa kita terapkan untuk relaksasi pernapasan. Kemudian mengurangi stres. Nah, ya, stres ya, kemudian yang banyak masalah, rasa kelelahan, gitu ya, sehingga pikiran ibu nggak fokus gitu ya. Nah, bisa kita anjurkan ibunya untuk melakukan
pokoknya harus cepat selesai dan enggak ya. Jadi jalani, nikmati, rasakan, fokuskan di pikiran ya, supaya kita tenang, nyaman. Oke, teknik-teknik dalam yoga yang pertama yaitu teknik pernapasan. Ini ya, pernapasan ini yang penting ya. Mengapa dilakukan latihan pranayama atau disebut dengan pernapasan? Nah, untuk mendistribusikan energi ke seluruh tubuh setelah melakukan prana, maka tubuh semakin terbuka. Nah, memberikan oksigen kepada seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Nah, beri oksigen supaya kita semakin nyaman. Ya, semakin nyaman. Posisi berdiri. Nah, posisi berdiri itu seperti ini posisinya ya. Dalam keadaan ya, lurus gitu ya, sesuai dengan waktu tubuh kita, ya, sesuai dengan tubuh kita ya. Kemudian yang kedua posisi duduk, nah posisi adalah posisi ya, posisi ini supaya kita tetap tenang dan fokus pada diri kita. Nah, posisi duduk ini bermacam-macam ya, bisa yang ini, bisa yang pada ibu hamil dulu di belakang di bagian perut ibunya, ya, supaya bisa berkomunikasi dengan janinnya. Nah, ini disebut posisi kekdo. Nah, posisi ini bisa mengurangi apa? Sakit pinggang. Bisa mengurangi sakit pinggang. Nah, setelah itu, posisi juga bisa apa? Itu relax ya. Nah, supaya ibunya relax ya. Nah, prinsip penting untuk praktek asanas yang pertama yaitu asanas harus selalu dilakukan dalam koordinasi dengan nafas. Nah, pada saat kita melakukan gerakan yoga harus ada selalu berkoordinasi dengan pernapasan ya, pernapasan, pikiran dan tubuh harus selaras ya. Jadi tidak kalau pikirannya kemana-mana, gerakan tubuhnya kemana-mana gitu ya, jadi enggak selaras ya. Jadi usahakan supaya jadi selaras. Kemudian gerakan yang meluas dada dan rongga perut selalu terhubung dengan inhalasi dan tarik nafas. Nah, seperti gerakan menarik nafas, kemudian hembuskan kembali secara perlahan. Oke, kemudian gerakan yang seperti dada dan rongga perut selalu
Kemudian jika ibu hamil ada varises, hindari pose jongkok. Oke, ini di sini ada SOP prenatal yang harus dipatuhi. Yang pertama, boleh dilakukan semua ibu hamil sehat di atas 20 minggu. Nah, semua ibu hamil boleh melakukan yoga di atas 20 minggu. Kemudian mendapatkan rekomendasi dari dokter kandungan. Yang kedua, lakukan pemeriksaan tekanan darah dan BCG. Jadi sebelum kita melakukan yoga, kita periksa dulu BCG ibunya, tekanan darah ibunya normal atau tidak gitu ya. Kalau dia anemia, boleh tidak ya. Kemudian selalu memberikan istirahat di antara 2 asana. Jadi selama melakukan yoga, ibunya boleh minum air di ya, di antara 2 asana atau 2 gerakan, misalnya berdiri dengan duduk misalnya, atau dengan jongkok ya. Nah, itu diselingi dengan minum air putih ya. Oke, kemudian jika tidak ibu kontraksi, apa yang kita lakukan? Harus istirahatkan sebentar sampai ibunya kontraksinya bagus, jadi ya baru kita kemudian setelah selesai asana, kemudian jangan lupa untuk cek tekanan darah dan Oke, dari senam yoga ada yang ditanyakan. Senam yoga ada yang ditanyakan? Ada Bu. Ya, silakan. Apakah yoga itu bisa dilakukan pada remaja Bu? Bisa. Nah, tadi bagus ya. Yoga itu bukan saja untuk ibu hamil, tapi boleh dilakukan pada remaja. Nah, pada remaja nih, Pak. Biasanya untuk ini ya, pengurangan nyeri pada menstruasi. Itu bisa dilakukan yoga gitu ya. Seperti gerakan yang tadi ya, bisa keko gitu ya. Kemudian selain keko, atau posisi dalam tadi ya, keko, itu bisa dilakukan untuk mengurangi nyeri pada menstruasi. Oke, ada pertanyaan? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Filipina Sugusma. Saya ingin bertanya Bu, senam yoga itu dilakukan pada TM berapa ya Bu? Boleh? Oke, senam yoga dilakukan pada TM berapa? Ada yang sudah jawab? Pada TM juga itu usia kehamilan tidak 20 minggu. Oke. Kemudian jalani. Apakah ibu hamil itu ibu hamil dan mengalami anemia itu boleh senam? Nah, apakah ibu anemia itu boleh mengikuti senam yoga? Ada yang bisa menjawab? Tidak, ya, tidak boleh dilakukan. Oke. Nah, sudah paham? Oke, sudah paham. Saya akan bertanya ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan tentang manfaat yoga, ya, kemudian tujuannya itu apa, gitu ya. Nah, saya ingin bertanya dengan salah satu di antara kalian, apa sih manfaat dari yoga itu? Ikuti apa? Manfaat yoga? Oke, terus apa lagi? Terus? Buat nyaman dan Oke, membuat nyaman, relax. Terus? Ada lagi? Selain itu, menjaga dan memperbaiki sikap tubuh. oke. Kemudian menjaga dan memperbaiki sikap tubuh. Terus ada lagi? Memperbaiki tubuhnya. Oke ya.
lagi ya. Satu lagi. Oke. Satu, melakukan senam yoga. Ayo. Ya. Di pagi hari Bu. Di pagi Hari. Ya, bagus ya. Jawabannya bagus. Ada lagi selain pagi hari? Sore. Sore. Ya. Oke, jawabannya sudah bagus. Paham semua ya? Oke, paham semua. Jadi hari ini, kesimpulan hari ini tentang materi ini adalah manfaat yoga itu sangat penting untuk kesehatan ibu hamil. Gunanya mempersiapkan ibu hamil dalam kemudian waktu dilakukan senam yoga itu dilakukan pada pagi dan sore hari. Yang manfaat senam yoga seperti merasa rileks, nyaman, ya. Kemudian membuat itu lebih menyenangkan, gitu ya, menyenangkan menghadapi persalinan, ya, atau menikmati proses kehamilan, ya. Kemudian apalagi? Kemudian baik untuk kesehatan ibunya, ya, dan sebagainya. Nah, itulah ini manfaat senam yoga. Oke. Nah, untuk prakteknya